selamat datang di Amara Suara Project, channel musik, hiburan, dan kreasi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kali ini saya akan membuat tutorial prakarya keranjang bunga mini yang berbahan dasar dari sabun mandi. Oke, saksikan tutorial berikut ini. Kreasi dari bahan sabun yaitu membuat keranjang mini. Bahan-bahannya pertama sabun mandi yang memiliki cekungan, kemudian kita gunakan pita sulam yang ukuran kecil, kemudian dengan jarum pentul yang tidak berwarna-warni, kemudian kita pakai gunting dan bunga plastik atau bunga kain. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita buat pola jarum pentul untuk membuat pagarnya terlebih dahulu. Seperti ini, kita ambil 4 bagian yang sama, atas dan bawah. Kita mengerjakannya harus hati-hati karena bahan sabun ini rapuh, jadi tangan kita harus benar-benar kering dan harus berhati-hati. Nah, kita tancapkan jarum pentulnya di 4 bagian sabun yang sama, kemudian dari perbagian kita bagi lagi menjadi 2 seperti ini. Atas bawah harus sama, yang bawah nanti untuk tatakan atau untuk kakinya, terus yang atas nanti untuk pagarnya. Jadi harus benar-benar hati-hati ya, karena kita memakai jarum ini, kalau sampai ketusuk juga sakit karena lancip banget ini bahan jarum pentulnya. Kita buat kita pakai jarum pentul yang tidak berwarna-warni karena apa? Ini ukurannya lebih pendek. Kalau yang jarum pentul warna-warni itu ukurannya lebih panjang. Takutnya nanti kalau panjang bisa tembus karena ketebalan sabun hanya kurang lebih 1 cm. Oh ya sobat, kita gunakan sabun yang bentuknya seperti ini ya, melengkung. Jadi banyak di pasaran dijual untuk sabun-sabun seperti ini. Jadi selain untuk bentuknya bagus, ini juga memberikan aroma wangi. Jadi selain untuk hiasan, ini juga bisa digunakan sebagai pewangi ruangan. Oke, kita lanjut untuk menancapkan jarum pentulnya. Harus dilakukan perlahan-lahan. Mohon maaf, ini tutorialnya harus pelan-pelan. Nah, ini kondisi tangan harus benar-benar kering karena kalau tidak kering bisa bleber sabunnya. Oke, seperti ini. Nah, sudah 4 bagian atas dan bawah yang sama. Kita posisikan agar jarum pentul yang bawah bisa sama dan bisa berdiri sebagai kakinya. Oke. Kita lanjut dari 4 bagian, per bagian kita bagi menjadi 2. Kita kira-kira saja ukurannya atas dan bawah bisa sama, karena nanti untuk mengaitkan pita dari atas bawah. Oke, kita bagi 2 dengan jarak yang sama. Nah, ini jadinya setelah 2 kita bagi 2 lagi dan akhirnya kita temukan pola yang seperti ini. Jadi atas dan bawah jumlah jarum pentulnya sama ya. Nah, kita posisikan agar bisa berdiri untuk kakinya. Kemudian kita pakai pita sulam untuk warna terserah, ini selera ya. Saya pakai putih. Kita sematkan pada salah satu jarum pentul yang sudah kita tancapkan tadi. Oke. Ini fungsi pita sulam. Ini pita sulamnya yang ukuran setengah senti. Ya. Ini fungsinya untuk menutup badan sabun. Ini pola utama ya, untuk badan sabunnya kita tutup menggunakan pita sulam, pita satin sulam yang mengkilap. Oke, seperti ini cara menutupnya, menganyamnya. Dari atas bawah harus telaten ya, biar sampai permukaan sabun tertutup semua. Seperti itu. Kita kaitkan ke jarum pentul satu persatu, atas bawah. Oke, seperti itu.
Itu caranya. Harus pelan-pelan biar tidak patah untuk bagian yang sabun yang ditancepin sama jarum pentul ya. Jangan terlalu ditarik, nggak usah terlalu ditarik kuat-kuat, cukup yang penting itu rapat tertutup. Oke, kerjakan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Diusahakan untuk semua bagian tertutup. Misalkan ada yang masih berunggah, kita ulangi lagi. Jadi dua kali kita kaitkan untuk pita sulamnya biar tertutup rapat. Nah begitu. Nah ini hasil akhirnya. Setelah semuanya saya tutup dengan pita sulam. Nah ini bagian utama sudah tertutup dengan pita sulam yang putih. Kita berikutnya membuat keranjangnya, pagarnya. Nah ini tepiannya sayap keranjang. Nah, itu dengan kira-kira nggak apa-apa, itu jumlahnya jarum pentul untuk yang sayapnya itu kira-kira nggak apa-apa, nggak harus sama atas dan bawah karena itu adalah bagian yang tidak terkait. Kemudian berikutnya kita akan membungkus pagarnya, pakai pita sulam dengan warna yang lain sebagai kombinasi. Yang perlu kita perhatikan untuk pita sulam ini, kita memakai pita sulam yang lebih kecil ukurannya dari yang tadi. Karena kita akan membuat pagar dengan anyaman yang dibalut-balut. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu pertama agar pitanya rapat. Nah, kita matikan dengan satu jarum yang ditancapkan yang sampai dalam. Nah, gitu ya. Oke, sudah cukup kuat. Ini tidak perlu ditarik yang terlalu kuat. Kemudian kita balut-balutkan ke satu persatu dengan model S. Nah, bisa diperhatikan lebih detail. Ya. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Ini juga harus hati-hati. Pelan-pelan, jangan sampai ditarik kuat-kuat. Oke, ini sampai penuh, sampai ke ujung pentulnya jarum. Nanti ada beberapa putaran sesuai dengan keinginan. Kalau ingin pagarnya tinggi, berarti kita nancapkan jarumnya nggak usah terlalu dalam. Kalau ini saya kurang lebih 1 cm. 1 cm yang terlihat ke atas. Jadi nanti ada beberapa kali balutan pita hijau. Oke, seperti ini caranya. Nah, ini setelah jadi seperti ini model anyamannya ya. Terus kita matikan ujung pita yang sudah selesai, kita anyam. Oke. Kemudian kita sesuaikan ujung jarum pentul biar tidak terlihat menonjol satu-satu. Oke, kita lanjut untuk bagian kaki. Untuk bagian ya. Nah, dengan cara yang sama ya. Kita matikan dulu untuk soalnya. Nah, ini menggunakan jarum pentul yang lain ya. Nah, setelah kuat kita lakukan cara yang sama seperti tadi, seperti pada saat kita membuat pagar yang atas tadi dengan simbol S yang sama. Nah, kita lakukan berulang-ulang sampai habis pada pangkalnya jarum. Oke. Ini juga jangan terlalu ditarik kuat.
Yang penting rapat karena nanti ada beberapa bagian. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, kembali kita mat simpul akhirnya. Oke deh, begini bagian sayap sudah selesai. Tada, begini jadinya untuk bagian sayap dan bakar sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk membalut bagian kaki. Sama seperti yang kita lakukan pada proses membuat pagar dan sayap. Kita matikan dulu untuk simpul awal, kemudian kita buat simpul-simpul es mengelilingi jarum pentul pada kakinya. Ya, ini juga harus hati-hati. Ini lebih agak ditekan saja biar mepet, biar pita hijaunya mepet ya. Nanti bentuk kakinya biar kokoh. Nah, seperti ini, agak ditekan saja pitanya biar mepet ke bagian pita yang putih. Oke, nah disimpulkan selang-seling. Untuk simpul esnya selang-seling. Nah, setelah selesai seperti ini jadinya. Nah, kita matikan untuk simpul akhir, kita gunting. Oke, nah selesai sudah membuat keranjang mini dari bahan sabun. Nah, seperti ini jadi keranjangnya. Oke, keren bukan? Iya, cukup simpel. Kemudian kita memakai bunga plastik, bunga artificial untuk hiasan dalam keranjang. Ini terserah menurut selera. Mau warnanya kita sesuaikan dengan selera kita boleh. Sebelum kita tancapkan, kita berikan dulu jarum pentul pada pangkal bunga yang akan kita tancap untuk memudahkan kita menancapkan pada keranjang, gitu ya. Nah, kita tata sesuai dengan selera. Nah, sudah jadi untuk keranjang bunga mini dari bahan sabun. Ini berfungsi untuk hiasan minimalis di rumah, juga sekaligus sebagai pengharum ruangan, gitu ya. Oke sobat, siap untuk membuat? Jangan lupa like and subscribe